semuanya, perkenalkan nama saya Amira Salsabila dengan NPM 10 12 16 27 dari kelas E2 Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan mengenai mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan materi yang berjudul Hajatul Insan ila Rasul atau kebutuhan manusia kepada Rasul. Di sini yang pertama ada insan dan fitrah. Kata insan digunakan Al-Quran untuk menunjukkan kepada manusia dengan seluruh totalitas, jiwa, dan raga. Manusia itu berbeda antara seseorang dengan yang lainnya, akibat ada perbedaan fisik, mental, dan kecerdasan. Adapun kata al-insan digunakan Al-Quran untuk menunjukkan totalitas manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani. Lalu di sini ada fitrah dalam diri manusia. Secara religius dimaknai sebagai umat muslim yang beriman Islam. Tegasnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta umatnya untuk meyakini syariat yang diajarkan dalam agama Islam dan mampu mengamalkannya. Dalam Al-Quran sendiri, kata fitrah telah terdapat dalam 19 ayat. Secara jelasnya kata fitrah ada dalam surat Ar-Rum. Baik, di sini selanjutnya ada dalil insan dan fitrah. Sebenarnya, setiap orang sudah mengetahui keadaan diri mereka masing-masing. Tidak perlu diberitahu, bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Anggota tubuh mereka akan berbicara menjadi saksi atas perbuatan mereka. Dalam Quran, surat Al-Qiyamah ayat 14. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa diri manusia itu sendiri menjadi saksi. Tidak perlu orang lain menceritakan kepadanya, karena semua bagian tubuhnya itu menjadi saksi atas segala yang telah dikerjakan selama di dunia tanpa berbohong, karena siapa yang berbuat jahat diberi siksaan dan tidak bisa dihindari. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa kabar gembira atau pemberi peringatan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya atas izin Allah. Dengan memberi petunjuk kepada mereka pada jalan yang lurus, Allah berfirman pada Quran Surat Ali Imran ayat 31, dikatakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa. Selanjutnya, petunjuk Rasul. Pertama, mengenal pencipta yang hak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surat Luqman ayat 10 yang berbunyi, Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan agar bumi tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan dalam ayat tersebut dijelaskan Allah menciptakan langit dan meninggikannya tanpa tiang sebagaimana yang kalian saksikan. Dia menancapkan gunung-gunung di bumi dengan kokoh agar bumi tidak bergerak dan tidak tergoncang sehingga kehidupan kalian tidak rusak. Dia menyebarkan di bumi berbagai macam makhluk bernyawa, menurunkan air dari awan, lalu Dia menumbuhkan dengan air itu. Yang kedua, ada panduan hidup. Allah berfirman pada Quran Surat Ali Imran ayat 19 yang berbunyi, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Nah, ayat ini menegaskan tentang kebenaran Islam yang inti di ajarannya adalah tauhid. Sesungguhnya agama yang benar dan diridhoi di sisi Allah ialah Islam. Semua agama dan syariat yang dibawa nabi-nabi terdahulu intinya satu, ialah Islam, yaitu berserah diri kepada Allah yang Maha Esa, menjunjung tinggi perintah-perintahnya dan merendah diri kepadanya. Beribadah yang benar. Beribadah dengan benar artinya yaitu membangun fondasi yang semakin memperjelas visi hidup ini mau dibawa kemana. Karena dengan beribadah maka akan semakin memperjelas bahwa Allah adalah Khalik atau yang menciptakan, sedangkan kita adalah makhluk yang diciptakan. Allah yang disembah sedangkan kita yang menyembahnya. Allah yang memerintah atau berkuasa,
sedangkan kita yang diperintahnya. Allah yang menciptakan dunia, kemudian menciptakan makhluk. Baik, selanjutnya ada dalil beribadah dengan benar. Dalam Quran Surat Al-Anbiya yang berbunyi, "Dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku." Nah, dalam ayat ini Allah telah menegaskan bahwa setiap Rasul yang diutus sebelum Muhammad SAW adalah manusia yang telah diberi wahyu untuk mengajarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi manusia untuk menyembah Allah semata-mata. Dan tidak ada satu dalil pun, baik dalil berdasarkan akal ataupun dalil yang diambil dari kitab yang suci, disampaikan oleh semua rasul-rasul Allah yang membenarkan kepercayaan selain kepercayaan tauhid kepada Allah. Baik, kesimpulan dari materi ini ialah kita sebagai manusia, khususnya umat Islam, harus yakin bahwa kita meyakini kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus menanamkan eksistensi beribadah kepada Allah dengan pedoman dan segala petunjuk yang diberikannya. Lalu kita sebagai umatnya harus turut serta mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjauhi larangannya. Hidup teratur sebagai umat Islam sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, serta kita juga harus mengikuti petunjuk dari Rasul dan menjadikan panduan hidup untuk kedepannya yang lebih baik, setidaknya dengan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dengan cara mengamalkan dengan bentuk apapun selama tidak menyimpang dari apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para nabinya. Baik, sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.